Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Amma ba'd. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum ayyuhal abna fi darsina al-yawm ma'al lughatil arabiyyah. Kaifa halukum? بخير الحمد لله إن شاء الله. أرجوكم في صحة وفي العافية والسلامة. آمين يا رب العالمين. نواصل ما توقفنا عنده في اللغة العربية. ولما قمنا بحل التمرينات الأولى في المحاضرة السابقة, setelah kita membahas tentang latihan soal itu bagian yang pertama ya, di pertemuan sebelumnya. Al-an sanakum bi halit tamrinat atsaniyah. Kita akan membahas ya, hal itu artinya membahas ya anak-anak ya. Kita akan membahas latihan soal ini bagian kedua ya hari ini. Wala zilna ya, kita masih lazilna fid darsis tsalis wal 20. Kita masih ada di pelajaran ke-23 alladzi yata'allaq bi jismil insan, pelajaran yang berkaitan tentang tubuh manusia ya. Oke. Lidzalika iftahu kutubakum as-safhah 100 wal 24. Silakan dibuka halaman 124. Ya, sambil didengarkan dan disimak videonya dengan baik. Nabda ya, kita mulai. Bismillah. Nah, kama huwal mu'tad, kamal 'adah, seperti biasanya. Nabda id-dars bil kalimatil jadidah. Bi'ardil kalimatil jadidah. Kita mulai pelajaran dengan menampilkan kata atau mufradat baru. Allati tu'inukum ala fahmid dars, yang dimana mufradat ini membantu kalian. Tu'inukum ala fahmid dars. Di sini pertama al-kalimatul ula al-janbul aiman, bermakna sisi kanan tubuh. Watsaniyah al-janbul aisar, bermakna sisi kiri tubuh. Ats-tsalitsah ad-dam'u, bermakna air mata. Ar-rabi'ah iltaqata yaltaqitu iltaqit, bermakna memungut. Al-khamisah al-hanqu, bermakna rahang ya. Wasadisah al-araqu, bermakna keringat. Ya, antum harus ingat ya. Ihfadhuha jayidan wa tadhakkaruha, dihafal ya dan diingat terus. Wasta'maluha, dan digunakan, dipraktekkan. Nah, nabda bitamrin al-awwal fi hadzal dars ya. Kita mulai dari latihan pertama ya. Naqra sawiyan, kita baca bersama. Perintahnya apa? Perintahnya di sini ini penting karena menjawab soal itu harus dilandaskan dari memahaminya ya. Menjawab itu setengahnya dari memahami soal ya. Ini selalu nih, kita pahami dulu soalnya baru menjawab. Jangan terburu-buru menjawab tapi salah karena tidak memahami perintah. Akmil, ma mana akmil? Lengkapi. Ma ya'ti ya, berikut ini ya, kalimat berikut ini. Ma ya'ti artinya berikut ini atau yang di bawah ini. Biwad'i ismin, dengan meletakkan. Wadu'a yad'u artinya meletakkan, menaruh. Ismin ya, apa arti isim? Isim ya, kalian tahu ini isim ya, kita sudah belajar apa itu isim ya. Min ajza'il jism, jadi kita lengkapi titik-titik di bawah ini dengan meletakkan isim yang berkaitan dengan tubuh ya, yang tepat untuk melengkapi kalimat di bawah ini. Oke, di sini Ustadz sudah berikan artinya juga untuk
untuk memudahkan kalian. Ya, kita lihat nomor pertama, nomor 1. Ya, ar-raqmul awal nuqmidu. Apa arti nuqmidu? Ghamada, aghmada, yughmidu. Nah, ini sudah lewat di pelajaran sebelumnya. Kalau kalian ingat artinya memejamkan. Ya, nuqmidu, nahnu nuqmidu. Ya, diingat pelajaran fi'il mudhari'nya. Ini jadi nun karena nahnu nuqmidu, kami memejamkan titik nuqat dalam bahasa Arab nuqat indan naumi, ketika tidur. Apa yang kita pejamkan? Ya jelas mata. Apa bahasa Arab mata atau kedua mata? Apa bahasa Arabnya? Ainun, ainani. Ya. Ya, jawabannya ainaina. Ya, kedua mata kami. Kenapa ada na di sini, Ustadz? Ya, karena di awal fiil tadi disebutkan kita, kami. Ya. Berarti mata kami, tambahkan nun. Nah, gitu ya. Ainaina. Pulpen kami, apa bahasa Arab pulpen kami? Kolamuna. Ya, tinggal ditambahkan nun panjang. Ainaini, ya. Ainaina. Ya. Ya, nuasil. Faham sampai di situ? Ya. Kemudian yang kedua, ar-raqmus tsani as-sadiyu ala wasurratu ala nuqat. Ya. Jadi kalian diperintahkan untuk meletakkan posisi, ya, dan ingat yang kalian isi di sini menggunakan kata atau isim yang berkaitan dengan tubuh, anggota tubuh. As-sadiyu, ma makna sadiyu? Payudara, ya, susu. Ala, di atas, titik. Ya, berarti tinggal kalian lengkapi, ya, apa kira-kira anggota tubuh, bagian tubuh, ya, yang berada di bawah payudara. Perut misalnya, ya kalian sebut apapun, kaki pun bisa, ya, tapi perut saja yang lebih dekat dari payudara. As-sadiyu alal batni. Alal batni, ya, payudara ada di atas perut. Ya, karena perut ada di bawah payudara. Wasurratu alal fakhidhi misalnya. Apa arti fakhidh? Paha. Surroh artinya pusar, ya, pusar kita ada di atas paha misalnya. Fakhidh bermakna paha. Jadi ini latihan ini untuk melatih kosakata yang sudah kalian hafal, ya, untuk diingat-ingat terus. Ya, boleh kalian jawab dengan jawaban lain, misalnya al-thadiyu alal fakhidhi misalnya, wasurratu alal qadami, ya, di atas kaki. Yang penting kalian meletakkan isim yang memang sesuai dengan kalimat di atas, ya. Jangan bilang al-thadiyu, ya, alal ro'as, masa iya payudara di atas kepala? Tidak. Atau asurratu, ya, alal katif, pusar ada di atas pundak. Kan salah, ya. Jangan asal-asalan, harus sesuai dengan realita, harus sesuai dengan maknanya. Oke, kita lanjut. Ar-raqmus tsalis nasyummur raihata bi nasyummu. Ingat, lagi-lagi ada nun di sini. Di awal fi'il mudhari' jika ada nun itu artinya kami, ya. Syamma yashummu artinya mencium bau, ya, mencium bau. Nasyummur raihata bi, ya, kami mencium suatu bau dengan apa? Hidung. Apa bahasa Arab hidung? Anfun, bil anfi. Ingat baris bawah karena harfu jar, ya. Oke, ar-raqmur rabi' yang keempat, yataharraku artinya apa? Bergerak, ya, bergerak. Nuqat indal kalam, ya, titik bergerak ketika berbicara. Apa tuh yang gerak kalau kita ngomong? Ya, banyak. Mungkin kalian bisa jawab dengan lisan, yataharrakul lisanu, ya, lidah bergerak ketika berbicara. Ataupun yataharraku alfamu, ya, mulut bergerak ketika berbicara. Itu boleh, benar, ya, dua-duanya. Oke, ar-raqmul khamis yanbutu syaribu ala. Yanbut artinya tumbuh, syarib artinya kumis tumbuh di atas alfam, ya, mulut. Atau kalian bisa jawab
atau kalian bisa jawab dengan asyafatil a'la, ya, bibir bagian atas. Ya, mulut secara umum atau bibir bagian atas. Yang penting kalian sebut sesuatu ya yang dekat dengan tempat tumbuhnya kumis. Ya, yang dekat adalah bibir atau mulut, ya. Yan butuh syarib, ya. Syarib artinya apa? Kumis. Yanbut tumbuh ala di atas alfam bibir misalnya, atau mulut fam mulut. Nah, itu ya cara menjawabnya anak-anak. Ini kita latihan nih cara menjawabnya dengan baik dan benar, sekaligus mengulangi kosakata yang sudah kalian hafal. Yang belum hafal ya dihafal, karena bahasa Arab itu penting, dan yang terpenting dari bahasa Arab adalah memiliki banyak kosakata. Ar-Rok Musadis nomor yang ke-6. Nomor 6 ya. Ahmilu syai'an sakilan ala au ala. Ahmil. Nah, kalau ada hamzah di awal fi'il mudhari itu artinya ana ahmilu, aku ya. Aku membawa syai'an sesuatu sakil yang berat ala apa? Iya, ini belum nampak ya jawabannya ya. Di sini jawabannya alal katifi, di atas pundak, au ala punggung, apa besar punggung, ala dhahri, ya punggung ya, ingat. Itu jawabannya. Nanti kalian lihat artinya di nomor 6 ada di sebelah kiri. Kemudian ar-raqm musabi', nadribul qurata, kami memukul bola. Bi au bi, ya, dengan birrijli awil yad. Kayak gitu bisa kalian jawab birrijli awil yad. Kami memukul. Ya, memukul di sini bisa diartikan menendang juga ya. Meskipun menendang bahasa Arabnya bukan nadribu. Ya. Apa bahasa Arab menendang? Ayo, ada yang ingat? Apa bahasa Arab menendang? Di sini kemarin Ustadz sudah memberitahukannya, sudah mengajarkan ya, kemarin suruh dihafal. Menendang apa? Rafasayar fusu ya. Narfus itu menendang. Nadrib memukul, tapi bisa juga diartikan menendang ya. Jadi jawabannya untuk nomor 7, nadribul qurata birrijli au bil yadi, ya, bisa ya. Ar-raqmu ats-tsamin, nomor yang ke-8, yakhrujud dam'u. Nah, dama', apa dama' tadi? Ya, kalian bisa lihat di kiri, Ustadz sudah artikan juga, air mata ya. Dan sebelum mulai tadi kita sudah sebutkan apa arti dama'. Air mata keluar min, dari mana? Minal ain, dari mata. Wa yasilu, sala yasilu. Kemarin kita sudah belajar apa arti sala yasilu, mengalir. Dan mengalir ala di atas pipi. Apa bahasa Arab pipi? Alal khaddi. Khaddun pipi ya, ingat. Jadi ini kalian harus jawab, titik-titik ini kalian harus isi dengan kata atau isim anggota tubuh ya, jangan pakai yang lain. Yanamur rajulu ala, seorang orang itu tidur di atas ya. Nah, ini baru nih salah urutannya yang tadi. Nah, di sini jawabannya ala janbihil aiman ya, di atas sisi kanannya, jadi dia ngadap kanan. Au ala janbihil aisar gitu ya. Hinya itu kembali ke rojul, dia di atas bagian tubuh kanannya, jadi dia tidur ngadap kanan. Au ala janbihil aisar, atau hadap kiri ya, di atas sisi tubuh yang kiri ya, tergantung favoritnya ya. Dan sunahnya kita hadap kanan anak-anak ya, sunahnya hadap kanan, dan jangan telungkap ya, jangan hadap bawah ya, jangan. Kemudian al-raqmul ashir ya, yang ke-10, nad'u, kami menaruh, kami meletakkan titik alal wisadah. Apa arti wisadatun? Ya, benar, bantal. Waktan naumi, saat tidur. Apa yang kita letakkan di atas bantal saat tidur? Ya, benar, kepala. Apa besar kepala? Ra'sun. Nah, barisnya di sini jadi baris atas. Nad'ur ra'sa, bukan ra'su, bukan ra'si ya, karena dia maf'ulun bih ya. Nanti kalian akan belajar di nahwu pelan-pelan ya. Jadi barisnya ra'sa, baris atas. Fahimtum hatta huna? Insyaallah taala ya. Nanti kalian tulis nih mufradat yang baru yang kalian belum tahu tuh ditulis, karena tanpa menulis kita akan cepat lupa ya anak-anak ya. Nuwasil, kita lanjutkan.
Tamrin. Ini tamrin yang masih latihan kedua. Uktub soalan. Nah, di sini sekarang perintahnya uktub soalan. Tulislah pertanyaan munasiban yang cocok likulli jawabin minal ajwibatil atiyah, dari setiap jawaban yang sudah ada ini. Nah, jadi ini berbeda ya soalnya. Kalau tadi disuruh mengisi titik-titik, yang sekarang disuruh membuat pertanyaan. Nah ini, jadi sekarang kita belajar bagaimana cara membuat pertanyaan. Itu gampang sekali anak-anak. Ya, sahlun jiddan insyaallah. Ya, yang pertama, ya kita harus baca dulu ya. Nomor 1, la absuku waqtas shalah. Nah, kita harus paham artinya. Itu yang pertama. Nah, kita harus paham apa yang kita baca ini. Baru kemudian kita bisa meletakkan soal yang sesuai dengan jawaban tadi. Tidak, ya, aku tidak absuku. Apa arti absuku? Basoko ya besuku. Nah, di sini kemarin Ustadz juga sudah tuliskan. Kalau kalian ingat, ini harusnya mudah. Artinya meludah, ya, meludah. Aku tidak meludah waktu sholat, saat sholat. Maka pertanyaan yang tepat ya untuk jawaban ini apa? Di dalam bahasa Indonesia dulu. Coba kalian bahasa Indonesia kan. Tidak, aku tidak meludah saat sholat. Berarti pertanyaannya apa? Apakah kamu meludah saat sholat? Ya kayak gitu kan. Kalau kalian sudah tahu bagaimana dalam bahasa Indonesia, ya tinggal kalian arabkan. Ya, contohnya di sini atabsuku waqtas shalah, atau hal tabsuku waqtas shalah. Ya, apakah kamu berludah? Nah, yang tadinya absuku jadi tabsuku. Ingat, mainkan fiil mudhari' kalian. Apakah kamu, ya itu jadinya kan, meludah saat sholat? Jawabannya la. Baru situ pas ya, jelas ya. Itu langkah-langkahnya. Yang pertama kalian harus pahami dulu jawabannya. Yang kedua ya, yang kedua baru kalian susun sesuai di dalam bahasa Indonesia. Tidak apa-apa disusun dulu dalam bahasa Indonesia, kemudian di bahasa Arabkan. Ya begitu ya. Dan biasanya anak-anak, kalau la, na'am itu adalah jawaban, biasanya pertanyaannya adalah hal atau a, yang berarti apakah. Karena kalau hal itu biasa jawabannya la atau na'am. Nah, seperti itu ya. Nomor 2, amdogu ta'ama bil adros. Nah, ini apa arti amdogu? Ada yang ingat nggak? Ya, mengunyah ya. Aku mengunyah makanan dengan gigi. Ya, gigi geraham. Ya. Itu maksudnya aldros. Nah, itu kalian dapat mufradat baru, aldros artinya gigi geraham ya. Maka apa pertanyaannya di dalam bahasa Indonesia? Dengan apa? Iya kan, karena ada bi di sini, perhatikan. Dengan gigi geraham. Maka pertanyaannya nanti, dengan apa kamu mengunyah ya makanan gitu. Maka pertanyaan yang cocok, bima tamdogut ta'am, dengan apa? Ya sesuai. Jadi soalnya sesuai jawabannya, itu harus. Oke, kemudian yang nomor 3 ya, yan butu minhuma isnatani wa salasuna sinnan. Ya, padanya tumbuh isnatani 2 wa salasun dan 32 maksudnya, sinan gigi. Nah, ini lumayan susah anak-anak. Ini lumayan susah. Kira-kira soalnya seperti apa? Ya, kita lihat ya. Kam sinan yanbutu fil hankil a'la wal asfal. Nah, ini luar biasa. Jadi pertanyaan yang tepat untuk jawaban ini adalah kam sinan, ada berapa gigi, yanbut yang tumbuh, fil hankil a'la ya, pada gusi bagian atas, wal asfal dan gusi bagian bawah. Itu yang ditanyakan. Jadi atau kita bisa bilang kam sinan yanbutu fil fam, berapa gigi yang tumbuh di mulut. Ya, itu lebih bagus, lebih gampang. Tapi karena pertanyaannya di sini ada domir min huma, dari keduanya. Kalau fam, kita bilang fam saja itu hanya satu, domirnya tidak cocok, agak sulit ya. Tak mengapa ya. Jadi Ustadz bantu jawab, dan insya Allah kalian nanti akan terbiasa dan bisa ya, masya Allah. Jadi itu pertanyaan cocok. Berapa banyak gigi yang tumbuh ya. Jadi pertanyaan yang cocok itu berapa gigi yang tumbuh ya di
gusi atas dan gusi bawah. Itu hankun artinya gusi ya. Oke, kita lanjut. Bukan gusi, afwan, rahang ya, rahang, bukan gusi ya. Kita lanjut. Ar-raqmu rabi', yang keempat. Fil batni ma'idatun wa kabidun wa mathanatun wa am'a. Nah, di sini banyak mufradat nih seputar IPA biologi ya. Ma'idah artinya apa? Lambung. Kabid artinya jantung ya. Atau hati. Wa mathanah. Ya, apa arti mathanah? Mathanah am'a artinya usus ya. Sedangkan mathanah itu artinya am'a itu usus, sedangkan mathanah anus ya, in lam ukhti, anus ya. Bukan, afwan, itu bukan anus. Ya, karena ini di perut. Kira-kira apa di perut anak-anak? Nah, ini sama-sama ingatkan Ustadz coba. Kira-kira apa yang ada di perut selain kemudian ada lambung, ma'idah, kabidun, hati ya, atau pankreas tuh, kabidun tuh. Kemudian masanah ini apa nih? Masanah itu kantong kemih ya. Kandung kemih kalau ya, kandung kemih. Nanti kalian bisa cek di biologi ya, apa itu kandung kemih, itu masanah. Itu ada di perut ya, dalam perut itu kan banyak hal ya. Wa am'a, usus. Jadi pertanyaan yang cocok apa? Madza fil batni? Apa yang ada di dalam perut? Nah, ini kan singkat pertanyaannya. Maka jawabannya fil batni ma'idatun wa kabidun wa mathanatun. Nah, seperti itu. Ya, gampang membuat pertanyaan ya. Kemudian selanjutnya taltaqitud dajjajatul hububa bimin qariha. Iltaqata yaltaqitu artinya memungut. Dajjajah artinya ayam, al-hubub artinya biji-bijian ya. Biji-bijian. Bimin qariha. Min qar artinya ini apa? Paruh. Ya, paruh. Min qar artinya paruh. Berarti pertanyaan yang cocok adalah bima taltaqitud dajjajatul hubub, dengan apa? Ingat, jika di sini di jawaban ada bi atau dengan, maka soalnya itu harus diawali dengan bima. Bima dengan apa? Sama seperti nomor 2 ya. Oke. Jadi kalian harus paham itu. Bi itu fungsinya apa, maksudnya ma itu artinya apa, aina di mana, ya kaifa bagaimana, kam berapa, itu kalian harus ingat. Ini penting sekali untuk membuat pertanyaan. Kemudian selanjutnya, yatanaffasun nabatu bil awraq. Ya. Jawabannya atau pertanyaan cocok, man ladzi yataharraku fil jism? Afwan, ini untuk nomor 7 ya. Iya, ini untuk pertanyaan nomor 7. Jadi nomor 6 di sini belum ditulis ya. Nomor 6 jawabannya bima yatanaffasun nabat, dengan apa pohon-pohon bernafas ya, melalui apa? Melalui daunnya, bil awraq. Oke, ini sedangkan untuk nomor 7 pertanyaannya adalah mallazi yataharraku fil jism. Apa yang bergerak di dalam tubuh? Yataharraku fihi al-qalbu war-ri'atan. Yang bergerak itu ada jantung ya, karena berdetak terus, war-ri'atan, dan paru-paru. Ya, karena ketika menarik nafas ya dan mengeluarkan, paru-paru kita bergerak. Seperti itu, jelas ya. Nomor 8, unazziful asnana fi kulli yaum. Ya. Nah, aku membersihkan gigi setiap hari. Berarti pertanyaan yang tepat adalah terkait waktu. Ya, pertanyaan yang terkait waktu adalah kapan. Apa bahasa Arab kapan? Mata. Ya. Mata tunazziful asnan, kapan engkau membersihkan gigi? Aku membersihkannya fi kulli yaum, setiap hari. Nah, seperti itu. Nah, kemudian nomor 9, lihat. Nalmas bil yadi wal jild. Nah, kami merasakan sesuatu, menyentuh sesuatu ya, merasakan ya, yang tepatnya merasakan sesuatu dengan tangan dan kulit. Nah, di sini ada dengan bi. Berarti pertanyaan yang cepat,
yang tepat juga diawali dengan bi. Bima nalmas, dengan apa kami merasa. Ya, kami bisa merasakan sesuatu dengan tangan dan kulit, ya. Indra perasa anak-anak, atau indra praba, indra praba itu maksudnya. Kemudian nomor 10, yakhruju minal jild. Nah, ini ada yang kurang nih, harusnya yakhrujul araku minal jild, ya. Keringat keluar dari kulit. Nah, berarti di sini keterangan tempat dari mana ya kan. Maka pertanyaan yang tepat adalah aina, min aina gitu ya. Min aina yakhrujul araq, dari mana keluarnya keringat, ya. Baru jawabannya yakhruju al araqu minal jild. Nah, seperti itu. Nomor 11, nasyummu bihi anwa'ar rawaih. Dengannya kami mencium, ya, atau membaui, ya, berbagai macam bau atau aroma. Rawaih itu jamak dari raihah, ya. Maka ini terkait fungsi. Kira-kira apa yang kita gunakan untuk mencium atau membaui? Hidung, benar. Jadi pertanyaan yang tepat adalah madza taf'al bil anfi. Madza taf'al bil anfi, ya. Kamu, ya, menggunakan hidung untuk apa? Nah, jawabannya nasyummu bihi anwa'ar rawaih. Dengannya aku mencium berbagai macam aroma atau bau. Yang terakhir, umsikus sama'ah indal muhadatsah bitilfun. Aku memegang sama'ah. Sama'ah itu bisa berarti gagang teleponnya, ya. Indal muhadatsah bitilfun, ya, ketika berbicara dengan telepon, ya. Nah, di sini kalian bisa membuat pertanyaan karena di sini ada dua hal, ya. Ada dua hal di sini. Umsikus sama'ah indal muhadatsah. Aku memegang gagang telepon ketika berbicara, nah, dengan telepon. Nah, jadi ada dua hal, terkait waktu dan terkait alat, dengan apa, ya. Jadi kalian bisa membuat pertanyaan seperti ini. Bima wa mata, dengan apa dan kapan, ya. Tumsikus sama'ah, ya, kamu memegang gagang, ya, atau kalian bisa pilih salah satu, mata, ya. Mata tumsikus sama'ah, kapan engkau memegang atau menggenggam, ya, gagang telepon. Umsikus sama'ah indal muhadatsati bitilfon, ya, itu lebih pas, ya, dan lebih mudah. Jadi jawabannya, pertanyaan yang cocok untuk jawaban nomor 12 adalah mata tumsikus sama'ah, kapan. Kenapa pertanyaannya lebih cocok dengan kapan? Karena jawabannya di sini kita lihat berkaitan dengan waktu, ya. Dan pertanyaan yang cocok untuk waktu adalah mata, yang berarti kapan. Jelas anak-anak, ya. Jadi yang perlu kalian perhatikan untuk membuat soal dari sebuah jawaban, kalian harus pahami dulu. Kemudian yang kedua, kalian tentukan kira-kira jawaban ini terkait waktu, letak, posisi, maksudnya, ya, letak, posisi, atau alat, ya, atau apa. Nah, seperti itu, ya. Atau menanyakan suatu fungsi dan lain sebagainya. Baru kalian tentukan. Jika jawaban tersebut, ya, berkaitan dengan posisi atau letak, maka pertanyaannya pasti aina, di mana, ya kan? Kemudian jika jawaban tadi kalian lihat berkaitan dengan waktu, ya, maka pertanyaan yang tepat adalah mata, ya, seperti itu. Oke, wabidzalika intahaina minad darsil yaum, ya abnai, ya, kita sudah selesai. Ini lumayan panjang karena Ustadz harus artikan juga. Maka wajib atau PR-nya seperti biasa kalian hafal dan tulis, ya, kosakata ini. Karena bahasa Arab dan bahasa apapun itu akan berjalan dan bisa kita kuasai. Karena semakin banyak mufrodat yang kita hafal, semakin bagus kemampuan berbahasa kita. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.